Selamat malam, sahabat Tuhan Yesus dimanapun berada. Kita akan mulai kebaktian kita dengan doa. Kita akan memuji Tuhan dari nomor 17 dari nyanyian pujian. Nomor 17 nyanyian pujian, Maha Besar, O Tuhanku. O Tuhanku, bila ku mengagumi. 1, 2, 3. O Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kaliku.
Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaan-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih Allah, hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila Tuhan akan datang kembali, betapa sukacita hatiku. Diantar pulang masuk surga suci, akan ku puji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Engkau sudah memberkati kami dan berikan kami kesempatan kembali pada malam hari ini untuk bisa berbakti menaikkan nama-Mu dalam baktian doa. Biarlah Kau memberkati saudara-saudara kami juga yang ikutinya dimanapun mereka berada. Biarlah nanti dalam perlindungan berkat Tuhan, ataupun ada yang akan mengikutinya di waktu-waktu yang lain, biarlah Kau memberkati mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, biar nanti selalu dalam berkat dan nama Tuhan saja. Dan pimpin kami Bapa, kalau sebentar kami juga akan menekan firman-Mu, biar kami dapat menjadi berkat bagi kami, dan biarlah kami juga semakin menekan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan nama anak Yesus Kristus dan nama selamat kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan nomor 316. 316 dari nyanyian pujian 316 dari nyanyian pujian kita, judulnya Tuhan Yesus Bunga Bakung. Jadi nomor 316 yang pujian ya, Tuhan Yesus Bunga Bakung. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dialah terindah bagiku.
Tuhan Yesus bunga bakung dari lembah-lembah. Hanya Dialah menyucikan kalbu. Penghibur dalam duka dan dalam derita, yang meringankan tiap tanggunganku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus yang menanggung segala dukaku, aku dikuatkan dalam godaan. Aku tinggalkan semua, ku turut Tuhanku, yang memberi sentosa dan perlindungan. Dan jika ku digoda, dijauhkan dunia, bersama Yesus teguhlah langkahku. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Tuhan Yesus senantiasa setia padaku, akan ku junjung tinggi kehendaknya. Dibuatnya benteng kokoh sekitar diriku, maka jiwaku damai sejahtera. Dan bila kelak ku lihat wajahnya yang mulia, pasti ku bersuka cita selalu. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dialah terindah bagiku. Baik, kita akan menemukan firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang kedua. Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang 17 ya. Markus pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Di sini judulnya dari Markus 2 ayat 13-17, Lewi, pemungut cukai, mengikut Yesus. Ya, Lewi kemudian mengikut Yesus. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang
berdosa. Nah, Tuhan Yesus di sini menarik sekali ya, karena ketika Yesus melayani, dia begitu banyak ya diikuti oleh orang-orang yang ingin bertemu dengan dia. Ya, motivasinya ya ada yang mau mendengarkan mungkin firman Tuhan ya, ada juga yang mau disembuhkan sakitnya dan macam-macam. Tetapi di sini yang menarik, ketika dia lewat di situ dikatakan ia melihat Lewi anak Alfeus ya. Lewi anak Alfeus. Nah, kenapa disebut Lewi namanya? Kalau di ayat lain itu memang Matius ya. Kenapa nama Lewi yang ditonjolkan? Kalau kita ke belakang, ke Perjanjian Lama, Lewi itu namanya muncul ketika suku itu memisahkan diri, tidak mau ya menyembah kepada patung emas ya. Jadi dia tidak mau menyembah lembu emas ya yang dibuat oleh Harun itu dan orang Israel ketika Musa ada di atas gunung ya untuk menerima 10 firman Tuhan itu. Dan satu-satunya suku ya yang tidak ikut menyembah lembu emas adalah suku Lewi. Makanya suku Lewi itu dikasih hak istimewa untuk melayani Tuhan ya di kemah suci. Jadi mereka tidak dapat warisan tanah, tetapi biaya hidupnya ya ditopang oleh saudara-saudaranya yang 11 suku itu. Nah, yang memberikan persembahan kepada rumah Tuhan ya. Disitulah orang Lewi itu bisa hidup ya. Makanya dia nggak dapat pusaka ya, tanah. Nah, hidupnya dari situ. Jadi kalau orang Israel ya yang 11 suku itu setia memberikan persembahan pada Tuhan, maka hidup orang Lewi itu ya lumayan makmur ya. Tapi kalau mereka juga nggak setia, orang Lewi ya nggak bisa hidup ya. Pasti dia akan mencari pekerjaan yang lain untuk mempertahankan ya hidupnya itu. Nah, itulah perkembangannya ya. Nah, di sini justru yang ditonjolkan adalah nama Lewinya. Tetapi anehnya Lewi ini bukan melayani Tuhan ya, tetapi sedang duduk di rumah cukai. Apa itu rumah cukai? Yaitu tempat di mana mereka mengambil pajak atau uang ya yang ditugaskan oleh penjajah itu ya, yang sekarang pada waktu itu orang Israel dijajah oleh orang Romawi. Jadi mereka kaki tangan dari penjajah yang menarik pajak, sehingga mereka sangat tidak disukai oleh orang Israel ya, oleh yang dijajah itu kan orang Israel. Mereka seolah-olah hidup di atas penderitaan saudaranya sendiri ya, dengan memungut pajak. Dan memang sudah terkenal pada waktu itu mereka rata-rata memungut pajak itu tidak sesuai dengan aturannya, selalu lebih ya, karena merasa mereka dilindungi oleh penjajah, sehingga sangat tidak disukai oleh orang Israel. Jadi mereka saudara sendiri tetapi memeras ya. Nah, makanya mereka digolongkan itu ya. Pemungut cukai itu profesi orang Israel yang tidak disukai oleh Israel sendiri. Dan ada tambahan lagi, pemungut cukai dan orang berdosa ya. Jadi pada masa itu mereka ahli Taurat itu dan masyarakat saat itu gampang sekali ya melabelkan seseorang itu. Di sini pemungut cukai negatif lah. Dan juga yang hebatnya orang berdosa ya. Jadi ada orang berdosa yang sudah dilabeli bahwa dia ini orang berdosa. Pasti yang ini nggak orang berdosa. Jadi pemungut cukai itu berkumpul ya, hidupnya ya sama orang berdosa itu ya. Nah, itulah sekarang pun sama ya. Orang mudah sekali menuduh orang lain itu ya kafir lah itu ya, dan segala macam itu. Padahal itu hanya tuduhan mereka ya. Jadi mudah sekali mencap orang itu negatif. Dan juga zaman itu juga begitu ya. Ahli Taurat ya, masyarakat pada saat itu
tidak komplain ketika orang-orang itu digolongkan sebagai pemungut cukai ya atau sebagai orang berdosa. Nah, itulah si Lewi ini ya dikatakan anak Alfius itu. Nah, tetapi ketika Yesus berjalan lewat di situ dan dia melihat Lewi atau Matius itu anak Alfius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Nah, ini. Jadi Yesus berharap si Lewi ini, si pemungut cukai ini ikut dia. Ikut ngapain? Ya pasti Lewi ini sudah mendengar ya apa dan siapa itu Yesus ya. Ikut Yesus itu bukan ikut nanti memungut cukai. Yesus nggak akan ngajak memungut cukai. Tetapi kalau di ayat lain dikatakan, aku akan menjadikan penjala manusia ya kalau kepada Petrus dan Yakobus dan Yohanes itu. Tapi kepada Matius pun pasti sama. Matius tidak akan lagi bekerja sebagai pemungut cukai, tetapi akan dijadikan ya penjala manusia. Jadi pekerjaan Matius atau si Lewi ini akan berubah dari dia tidur ya di harta, mungkin di uang itu, tapi dia akan ikut Yesus tidurnya sembarangan ya. Yesus pernah mengatakan serigala punya liang, punya lubang, punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat memberikan kepalanya. Artinya kalau ikut Yesus, Matius tidak akan atau Lewi tidak akan tidur dengan bergelimang harta ya, tapi dia akan tidur berubah ya. Tempatnya bisa di alam terbuka begitu kalau ikut Yesus. Nah, enggak nih, ternyata si Matius atau Lewi ini dikatakan, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Nah, ini jadi Lewi atau Matius ini langsung ya berdiri dan meninggalkan tempat di mana dia sedang bekerja dan mengikut Yesus ya. Artinya Lewi ini rela meninggalkan pekerjaannya di tempat yang basah itu ya, yang banyak uangnya, dan ikut Yesus ya, yang bakalan sengsara. Mungkin itu dia nggak mungkin bayangannya akan bergelimang harta. Pasti tempat di mana yang akan dialami oleh Matius atau Lewi ini berbeda sekali dengan yang sekarang dia hidup ya. Jadi dia langsung berdiri dan ikut Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Jadi mungkin si Lewi ini karena ingin mengikuti Yesus, dia bikin ya perjamuan terakhir lah itu ya kepada teman-temannya sesama pemungut cukai, ditambah lagi dengan orang berdosa ya, dikatakan di sini kan banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan mereka. Artinya Yesus yang dipandang melayani Tuhan ya, orang baik, kumpul kepada orang yang bergelimang dosa ya, orang yang pekerjaannya tidak disukai oleh orang yang menganggap diri mereka benar ya, seperti ahli Taurat dan segala macam. Tapi Yesus sekarang makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa ya. Padahal pandangan orang-orang kebanyakan pada saat itu harusnya Yesus tuh bergaul sama orang-orang yang tidak berdosa bagi cap mereka ya. Ya, orang-orang yang dianggap betul-betul tidak berprofesi seperti si Lewi ini ya, memeras sesama saudaranya sebangsa itu. Tapi kok Yesus malah duduk bersama-sama mereka makan dengan pemungut cukai ya, banyak pemungut cukai dikatakan dan orang berdosa. Ya, orang berdosa itu dicap ya. Pada waktu itu kita nggak tahu siapa yang jelas dipandang masyarakat, orang itu adalah orang berdosa ya sebutannya. Nah, kemudian ayat 16, pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat nih ya, golongan yang tidak orang berdosa itu ya menurut mereka ya, orang Farisi dan ahli Taurat melihat
bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah, itu. Ya, jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bertanya, heran, kenapa kok Yesus yang orang benar menurut mereka itu kok makan ya dengan orang berdosa dan pemungut cukai, yang jauh beda sekali ya. Harusnya Yesus itu bergaul sama orang yang benar ya, ahli Taurat ya, orang Farisi ya, orang-orang yang rajin kebaktian dan beribadah, itu cocok. Tapi kok ini malah kumpul-kumpul sama orang Farisi, sama pemungut cukai dan orang berdosa ya. Paulus pernah menulis, pegawai yang buruk bisa kebiasaan yang baik. Nah, ini apakah Yesus itu melanggar apa yang Paulus sudah katakan? Kok bergaul dengan orang yang buruk bagi pandangan mereka ya, pandangan dari si ahli Taurat dan orang Farisi. Harusnya bergaul sama orang yang baik dong, sama kita gitu maksudnya ya, sama yang sering baca Alkitab, sering baca firman Tuhan. Tapi kok ini bergaulnya sama pemungut cukai dan orang berdosa, yaitu menjadi pertanyaan bagi mereka, mungkin juga bagi kita ya. Kadang-kadang kita melihat nih orang sebetulnya baik kok, kumpul-kumpul sama orang-orang yang menurut pandangan masyarakat itu orang jelek ya, kelakuannya jahat dan segala macam, kok malah bergaul sama sana. Mereka hanya lihat luarnya, tidak melihat dalamnya ya. Sama seperti saya juga waktu itu sempat membantu kakak saya juga untuk pasang-pasang ya sound system, dan sering keluar masuk ke diskotik itu ya, diskotik untuk pasang sound system. Ya mungkin kalau ada yang melihat teman saya yang Kristen kaget, loh ini kok si Iwan itu masuknya ke tempat-tempat begituan ya kan. Padahal saya maksudnya bukan untuk masuk ke situ melakukan seperti yang mereka perkirakan. Ada kerjaan di situ ya untuk memperbaiki sound system mereka di sana ya. Kalau orang yang nggak tahu ya seperti, nah begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kenapa Yesus itu makan bersama-sama orang Farisi dan bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa? Itu menjadi pertanyaan mereka. Kenapa? Nah, Yesus kasih jawaban di sini. Katakan Yesus ayat 17 ya, mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus kasih ilustrasi, perumpamaan. Yang membutuhkan tabib, dokter itu adalah orang sakit. Kalau orang sehat nggak perlu ke dokter maksudnya. Itu. Jadi kenapa Yesus kumpul dengan orang pemungut cukai dan orang berdosa? Karena bagi Yesus mereka membutuhkan dia ya, membutuhkan Tuhan Yesus. Karena bagi Yesus pemungut cukai, orang berdosa adalah orang yang sedang sakit. Sakit apanya? Sakit sifatnya ya, sakit kelakuannya yang harus segera ditolong, itu maksudnya, yang harus mereka dipindahkan dari orang sakit, dikasih obat supaya sembuh menjadi orang sehat. Sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi itu menganggap diri mereka orang sehat, padahal mereka juga orang sakit sesungguhnya. Kenapa? Karena memiliki sifat-sifat yang tidak mengasihi pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka enteng aja itu melabelkan orang itu dengan orang berdosa. Apakah mereka bukan orang berdosa juga? Ya kan? Gampang sekali melabelkan itu orang-orang yang dianggap orang berdosa. Ya, selalu sama rata. Pemungut cukai pasti jelek. Nah itu. Jadi udah pandangan masyarakat. Itulah mereka buat sebenarnya. Padahal mereka juga sama sebetulnya adalah orang berdosa. Jadi katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan mau jalan-jalan, ya.
bukan mau lihat-lihat bumi, tetapi tujuannya jelas. Memanggil orang berdosa, ya. Bukan orang yang sudah merasa benar itu. Jadi dia memanggil orang berdosa. Sebetulnya tidak hanya pemungut cukai dan orang berdosa itu dicap oleh mereka yang memerlukan itu, ahli Taurat pun, orang Farisi pun adalah orang berdosa yang sebenarnya memerlukan itu. Tapi karena mereka sudah merasa benar, jadi mereka tidak perlu Yesus. Itu. Tapi Yesus datang memanggil orang yang berdosa, itu maksudnya. Orang berdosa dan pemungut cukai dianggap orang yang sakit yang memerlukan tabib, yaitu Yesus sendiri, ya, yang akan membawa mereka keluar, ya, dari orang yang berdosa kepada tidak berdosa. Jadi itulah tujuan Tuhan Yesus, ya. Dunia ini untuk seperti itu. Jadi kalau orang sudah merasa benar, biasanya memang nggak butuh itu. Tuhan Yesus biasanya, saya juga udah orang baik kok. Padahal di hadapan Tuhan, kebaikan kita itu seperti kain kotor dikatakan. Nggak ada artinya. Ke surga itu tidak bisa dengan berbuat baik. Tapi ke surga itu bisa hanya dengan pengorbanan di kayu salib. Hanya dengan percaya, ya, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga pengorbanan di kayu salib itu akan menyucikan segala dosa kita. Dan kita menjadi orang kudus. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Bukan dilabelin sama orang benar. Yang merasa benar itu orang berdosa. Kita semua ini orang berdosa. Efesus 2 ayat 1. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Semua kita seperti itu. Jadi tidak ada label itu, ini orang benar, semua itu orang berdosa dan semua manusia memerlukan Tuhan Yesus. Nah, untuk itulah Yesus makanya datang. Udah, ini untuk menyelamatkan kita, ya. Tidak hanya pemungut cukai dan orang berdosa yang memerlukan Tuhan Yesus, sebetulnya orang Farisi, ahli Taurat pun sebetulnya memerlukan Tuhan Yesus. Mereka merasa orang benar, sehingga sebetulnya mengungkapkan kata seperti itu untuk mengingatkan orang Farisi dan ahli Taurat itu bahwa mereka juga sebetulnya tidak jauh beda dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Karena Yesus datang sebetulnya tidak hanya untuk Lewi dan teman-temannya sebagai pemungut cukai dan ada orang berdosa di situ, tapi juga untuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga yang merasa benar, karena mereka juga orang berdosa. Jadi kalau kita ingin supaya kedatangan Yesus ini tidak sia-sia, ya harus bertobat dari dosa-dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dosa kita ditanggung di kayu salib dan kita menjadi orang-orang kudus, dianggap jadi anak-anak Allah. Nah, itu aja firman Tuhan. Sebelum doa syafaat, kita akan memuji Tuhan nomor 200 apa ini? 292. 292. 292. 292. 292. Ya. Judulnya Antarkan Masukan. 292. Dari pujian 292, Antarkan Masukan. Suara gembalaku dengar. Ya, 1, 2, 3. Suara gembalaku dengar dari tempat yang gelap benar. Ia memanggil yang sesat agar kembali dan selamat. Antarkan masukan dari dunia yang penuh dosa. Antarkan masukan bagi Yesus Tuhan kita.
Siapa hendak menolongnya dan mencarikan dombanya? Siapa mengantarkan pulang agar selamat di kandang? Antarkan, masukkan dari dunia yang penuh dosa. Antarkan, masukkan bagi Yesus Tuhan kita. Hai, dengarkanlah tangisan domba yang hilang di hutan. Suara Tuhan menyuruhmu, bawalah pulang dombaku. Antarkan, masukkan dari dunia yang penuh dosa. Antarkan, masukkan bagi Yesus Tuhan kita. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti berdoa di tempat masing-masing ya, tidak akan di-live-kan. Ya, saya hanya ingatkan kita berdoa untuk pas negara kita ya, tetap Tuhan memberkati, supaya pemerintah juga bisa mengatasi masalah virus corona, dan juga vaksin yang sudah dibagikan ya secara gratis, biarlah orang-orang yang menerimanya itu tetap sehat ya, kita juga yang belum juga tetap sehat ya, sehingga masa virus ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian kita berdoa juga untuk jemaat ya, supaya Tuhan juga memberkati, berikan kekuatan ya, tempat yang kita pakai kalau Tuhan berkenan bisa laku, dan juga Tuhan menyediakan tempat yang baru yang bisa kita pakai untuk dalam nama Tuhan. Ya, kita berdoa untuk jemaat Salom 2 di Keduren ya, dan mereka juga dalam berkat dan lindungan Tuhan, dikuatkan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Dan kita berdoa untuk Ibu Sukaini ya, yang beritanya besok mungkin akan dioperasi ya, kita doakan supaya tetap Tuhan berikan kekuatan ya, dan semua berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa juga untuk keluarga Bu Maria ya, Ayu ya, yang juga mbahnya baru dipanggil Tuhan, biar Tuhan juga menghiburkan mereka ya, dan keluarga mereka semua. Dan silakan tambahkan sendiri ya masing-masing ya, kalau dari buat anak-anak awal Maret nanti ya akan ada ulangan ya, untuk kelas 9 itu PTS PTS dan ulangan akhir lah ya, tengah semester sama ujian akhir semester ya, pas gitu ya. Kalau kelas 9-nya pas, kelas 8-nya PTS ya. Kalau ada anak-anak kita yang di SMP ya, kita doakan supaya mereka juga tetap sehat ya, walaupun belajarnya secara daring atau jarak jauh, biar mereka tetap serius ya untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, dari saya itu saja yang saya ingat. Silakan tambahkan di tempat masing-masing ya, di dalam syafaat. Ucapan selamat malam. Jangan lupa hari Minggu kita tetap ada kebaktian ya, jam 9, baik itu offline dan juga online melalui Facebook ya. Selamat malam, Tuhan memberkati.